Oke yuk, assalamualaikum mas bro. Ya, kembali lagi kita nih di portal bisnis. Kita akan bahas tentang toko lagi. Yang bagi mas bro yang nantikan bahas tentang toko bangunan dan alat listrik. Wih, mantap ya. Karena emang channel ini dulu dibuat itu awalnya kita ngasih share info toko bangunan kita dan alat listrik. Tapi ternyata seiring dengan berkembangnya waktu kita sering bahas tentang rumah dan bisnis mas bro ya. Oke, kita akan share info buat semua yang lagi pengen buka toko atau sudah buka toko yang baru ya. Gimana sih kiat-kiat untuk menang dalam persaingan gitu atau kita kan kalau toko kan harus bersaing ya mas bro ya. Di sini jarang banget kita buka toko sendiri. Biasanya udah ada kompetitor gitu ya. Oke, jadi gimana sih kita biar menang? Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like ya dan subscribe channel ini dan share. Oke mas bro. Ya, yang pertama, kalau toko yang seperti ini ya, toko alat listrik, toko bahan bangunan, atau toko-toko yang biasanya itu mengandalkan pengiriman ya. Toko apapun itu, pokoknya yang ada service delivery gitu. Kalau toko material kayak kita gini kan, ada namanya service delivery ya. Kalau misalnya beli, diantar gitu ya. Nah, sebenarnya inti dari toko yang ada deliverynya itu adalah time delivery-nya tersebut mas bro. Time delivery. Maksudnya gini, jadi jangan sampai membuat konsumen itu lama menunggu gitu loh. Sebisa mungkin kalau ada orderan itu kita langsung antar sebisa mungkin ya. Biasanya, tapi ya kita harus ngitung kos juga. Misalnya rumahnya jauh nih ya, jadi kita bensinnya banyak, ya kita harus nunggu barengan. Tapi kalau misalnya yang deket-deket, misalnya jaraknya ya cuman di bawah 500 meter atau 1 kilo lah, kayaknya nggak masalah kalau misalnya pesen dikit gitu, kita antar dulu. Jadi memang ini apa namanya, buat toko materialan ya, atau toko apalah yang ada delivery yang baru buka itu harus maksimalkan servis mas bro ya. Maksimalkan servis, ini adalah kiat kita yang pertama untuk mas bro semua, itu maksimalin servis. Jadi nggak usah mikirin mendalam tentang harga-harga dulu. Misalnya, oh harga di toko sana berapa, kita harus lebih murah. Biasanya gitu ya kalau toko baru ya. Wah, di sana misalnya harganya semen 55, wah kita jual 54 ah. Ya, kalau semen doang, tapi sini itemnya banyak mas bro, bisa ribuan kalau toko bangunan itu. Masa iya kita mau ngecek di kompetitor semua harga berapa kan nggak mungkin. Yang paling kita sarankan adalah delivery service dulu yang kita utamain. Jadi kalau misalnya baru buka, orang beli langsung antar. Jadi kita nggak usah mikirin, anggaplah bensin untuk kita awal itu anggaplah promosi ya selama 6 bulan gitu. Kita anggaplah itu pengeluaran kita bensin itu anggap sebagai promosi gitu mas bro ya. Maksudnya cost promosi seperti itu. Jadi nggak usah apa namanya, biasanya kalau nyebar brosur ya. Kan ada, kalau misalnya toko baru kan harus ada promosi ya sebenarnya. Kalau Alfamart nyebar brosur atau misalnya grand opening gitu, ngasih bagi-bagi kaos, bagi-bagi itu ya. Kalau yang di toko seperti ini yang ada delivery service-nya itu adalah service tersendiri itu yang jadiin promosi. Kita ngasih apa namanya, misalnya kosnya harusnya, oh kita untung misalnya cuma 30.000 ya kan, harus nganter. Nah, berarti kalau udah nganter kena bensin misalnya 15.000 kan, jadi untung 15. Wah, kita cuma untung 15. Nah, itu nggak usah dipikirin dulu. Anggaplah yang 15.000 tersebut untuk bensin itu kita ngeluarin kos dari dompet kita untuk bayarin bensin tersebut. Anggaplah sebagai promosi ya, pertahanin selama 6 bulan ya, sampai setahun lah ya. Nah, itu mas bro push di servis ya. Nanti lama-kelamaan kalau misalnya mas, oh di sana itu akan dari mulut ke mulut lah ya, oh di toko sana itu cepet nganter gitu ya. Jadi biasanya sebenarnya gitu. Jadi nggak semua konsumen itu dia mikirin masalah harga. Kalau cuma beda 500, beda 1000 itu nggak sebenarnya banyak kok yang nggak mikirin itu. Yang penting pelayanannya itu cepat, ramah ya. Jadi servisnya ya, senyum salam sapa tentunya, ramah dan pengirimannya cepat, friendly maksudnya gini, kayak saudara gitu ya. Ya kita ya ada teknik-teknik kayak semacam kayak komunikasi mas bro, bisa belajar sama teman-teman yang di hipnoterapi hypnoselling apa lah pokoknya seperti itu ya. Kita pernah dulu ikut seminarnya soalnya seperti itu mas bro ya. Jadi sebenarnya masalah harga-harga itu di nomor 2 kan. Setelah
kita servisnya dulu dimaksimalin servisnya seperti itu pengalaman kita Mas Bro ya. Mas Bro bisa terapin di sana ya, mau diterapin boleh nggak boleh, yang penting kita kasih share info aja deh. Terus yang kedua ya harga tersebut ya. Setelah yang pertama servis kita maksimalin juga masalah harga. Tapi jangan serta-merta kita ngasih harganya itu harus murah semua itu ya. Nah, itu namanya teknik yang salah ya. Walaupun baru ya jangan dimurahin semua. Kita amsyong itu kalau bahasanya apa sih? Rugi ya? Apa nggak tahu deh. Pokoknya kalau orang Cina itu kalau datang ke sini, amsyong ini dolar 6.000 amsyong katanya gitu. Ya, gitulah. Pokoknya yang kita mahalin itu adalah yang kita murahin itu produk yang fast moving doang aja, nggak usah semuanya, karena nggak semua kok konsumen yang ke toko kita itu membandingin harga dan mereka inget kok harganya, itu nggak mungkin. Bisa seperti ini ya, misalnya contohnya lampu seperti ini lah, ini lampu senter di kepala ya. Nah, paling nggak orang pakai ini tuh paling nggak setahun Mas Bro, kalau nggak hilang ya. Setahun lah, ini awet insya Allah setahun. Nah, misalnya sekarang harganya kita jual 40.000 ya. Nah, ini kan produk yang istilahnya jarang laku lah ya, istilahnya slow moving lah. Kita bisa ngambil untung banyak di sini. Misalnya kita 40.000 ya, terus kita naikin tiba-tiba jadi 50.000 ya kan, atau 60.000. Tapi tahun depan kan mereka udah nggak inget lagi tahun lalu beli ini harganya berapa. Seperti itu Mas Bro ya. Jadi nggak usah dimurahin semua gitu maksudnya. Kalau yang item-item sensitif baru kita murahin. Kalau misalnya kayak semen, besi ya, terus yang biasanya yang familiar sama tukang lah, cetok ya kan. Cetok kan tukang kan sering rusak lah ya, sering hilang biasanya. Kadang-kadang tukang itu beli cetok itu bisa setahun 4 kali, 5 kali seperti itu ya. Nah, itu kita harus hati-hati ngasih harganya. Tapi kalau yang barang-barang yang yang lakunya itu jarang gitu, apalagi kalau kita punya barang substitusi ya, ada beberapa merek, nah, kita bisa nge-push harga marginnya satu produknya. Kita udah ngasih share info di video berikut sebelumnya kayaknya ya Mas Bro, seperti itu ya. Jadi jangan dimurahin semua. Tetap kita harus ada namanya substitusi margin. Maksudnya itu saat ini gatel nih hidungnya. Oke, substitusi margin itu gini maksudnya. Yang satu dimurahin, yang satunya dimahalin gitu. Nanti kan rata-ratanya kan sedang gitu. Jadi dapur kita biar tetap ngembul ya. Oke, itu yang kedua. Terus yang ketiga itu adalah sebisa mungkin buat ini yang ketiga ya, clue yang ketiga untuk biar toko kita itu menang di persaingan. Yang ketiga itu sebisa mungkin buat toko kita itu nyaman buat parkir. Ya, sebelum Mas Bro buka toko atau misalnya nyari ruko atau mau bangun toko, itu yang paling pertama diperhatikan itu adalah tempat parkir Mas Bro. Ini sangat penting ya, soalnya menurut kita ya ini sangat penting. Karena kalau misalnya kita sendiri nih lagi mau beli apa, terus misalnya parkirnya susah, kita nggak mau. Mending kita cari yang lebih jauh, nggak apa-apa, yang penting parkirnya enak, seperti itu ya. Jadi harus pikirin masalah parkir. Kalau kita nih kayak ini ya, toko kita ini ya, dari jalan tuh masih ada 4 meter Mas Bro. Terus sebenarnya kita pepetin jalan sih bisa. Toko-toko lain kan mepet-mepet tuh ya. Bisa lihat ya, agak susah ya lihatnya. Toko yang itu sebelah sana itu hanya 1 meter dari jalan raya. Toko yang segini, yang sini juga 1 meter dari jalan raya. Kita malah di dalam. Jadi, di dalam begini. Ini kita anggap untuk memudahkan barang datang, orang pembeli juga parkir nyaman, mobil masuk nyaman. Nah, itu juga akan menambah nilai plus dari toko kita Mas Bro. Jangan serta-merta kalau kita mundurin nanti tokonya jadi kecil kan gitu. Iya, cuman kalau sebenarnya kita bisa maksimalin ke atas ya kalau toko bangunan itu ya. Kalau toko itu, jadi nggak bikin rak yang tinggi gitu ya. Depan kasih latar, tapi karena jadi tokonya kan agak sempit. Kita tinggiin bangunannya. Nanti kita kayak buat saf-saf gitu. Nanti kita ngambil pakai tangga ya. Kita ngambil pakai tangga itu nggak apa-apa Mas Bro ya. Apalagi yang barang-barang yang enteng-enteng kayak begini-begini ini kita kasih atas gitu, nggak masalah sebenarnya. Yang penting pembeli itu ke toko kita tuh nyaman gitu ya. Jadi udah parkirnya nyaman, terus si penjualnya atau karyawannya yang layanin itu juga senyum salam sapanya bagus atau pelayanannya itu ramah gitu ya, kayak Indomaret gitu.
kan pembelinya seneng. Terus habis itu udah bayar langsung dikirim lagi. Wes, udahlah nggak usah promosi. Itu dari mulut ke mulut orang udah akan nyaranin toko kita. Jadi kalau misalnya dia pulang, oh, kita kemarin bikin ini beli di toko situ loh. Harganya dia nggak mau ngomong harga, ya, nggak ngomong harganya gitu enggak. Dia pasti ngomong, pelayannya cepet, ramah dan langsung dikirim kok. Harganya juga ya bersaing nih, padahal bisa aja lebih mahal gitu ya. Tapi kan mereka udah seneng duluan gitu lah. Jadi beda 1.000 2.000 mereka nggak akan pikirin mas bro. Contohnya misalnya kita jual lampu ini ya, di sini kita jual 38, misalnya di toko lain dia 37, nggak akan mikir mereka 1.000 bro. Mereka hanya udah nyaman beli di situ, mereka akan terus beli di situ. Jadi sebenarnya harga itu bukan sesuatu yang mutlak gitu. Yang murah pasti ramai belum tentu mas bro, belum tentu. Ini yang udah kita jalanin sendiri mas bro. Jadi kalau mas bro ya ada nggak percaya ya wis monggo terserah. Yang penting kita seperti itu, harga itu nggak mutlak bikin toko kita ramai. Murah pasti ramai belum tentu gitu mas bro. Mahal pasti sepi belum tentu juga, seperti itu ya. Tergantung ada faktor-faktor yang kita sebutin tadi. Mungkin sekian informasi dari kita, udah lama banget ya nge-share info tentang toko ini, gimana biar toko kita tetap maju dan bertahan gitu. Ya 3 tips tadi aja gitu mas bro untuk toko baru lakuin gitu. Insya Allah ya bisa bertahan dan bisa berhasil. Mantap ya. Oke, bung masih muda, kita coba merintis bisnis usaha gitu mas bro. Jangan main PUBG mulu, jangan touring mulu touring pakai motor CB. Kayaknya asik gitu touring, seneng-seneng foto-foto. Nanti terlena, malah nanti kita tuanya nggak punya keahlian ya, karena kita nggak belajar bisnis. Nanti susah sendiri mas bro. Oke, mungkin sekian informasi dari kita. Jangan lupa untuk like, subscribe channel ini dan share. Oke, sampai ketemu di video berikutnya.